Pukul 19.05 waktu setempat, Bandara Sheremetyevo, Moskow. Bandara dipadati ribuan warga Rusia yang pulang untuk libur akhir tahun. Mereka tidak menyadari bahwa dampak konflik telah mencapai ibu kota. Dan Ukraina akan segera mengubah suasana liburan mereka. Sumber ancaman bukanlah rudal jarak jauh. Ancaman itu sudah berada di dalam gerbang Moskow. 11 km dari landasan pacu. Tersembunyi di area tertutup salju. Atap sebuah van pengiriman Gazelle terbuka. Sisi van itu menampilkan gambar Sinterklas yang ceria. Namun di dalamnya, 10 drone mulai berputar di udara yang membekukan. Mereka memburu satu target tunggal. Sebuah hantu yang bersembunyi di depan mata. Sebuah pesawat angkut Ilyushin Il-76 senilai 120 juta dolar. Yang disamarkan sebagai pesawat kargo sipil. Pesawat ini sedang diisi dengan rudal jelajah kaliber. Tetapi untuk mencapainya, drone-drone itu harus terbang menembus benteng digital. Sebuah zona mematikan yang ditenun dari tumpang tindih tembakan 3 baterai pansir. Semua diawasi oleh sistem radar S-400 dan dilindungi oleh gangguan elektronik dari sistem keras UH-4. Jadi, bagaimana cara menggunakan van Sinterklas untuk menghancurkan target di dalam wilayah udara paling terlindungi di planet ini? Pukul 19 waktu setempat, 11 km dari Sheremetyevo. Atap van Sinterklas terbuka. Terdengar suara dengungan rendah dari motor servo 12 volt. Sebuah suara yang menandakan dimulainya serangan. 10 drone terbang ke udara malam yang dingin dalam urutan peluncuran yang tersinkronisasi sempurna. Aksi terbagi secara instan. 4 drone Baba Yaga naik tajam ke atas. Mencapai ketinggian tepat 46 meter di langit gelap. Di bawah mereka, 6 kuat FPV OSA melakukan hal sebaliknya. Mereka menukik turun hingga hanya 24 meter dari tanah. Berakselerasi hingga 145 km per jam. Dan mengunci koridor keberangkatan sebuah jet penumpang Aeroflot yang baru saja meninggalkan landasan pacu beberapa menit sebelumnya. Data yang diambil dari peretasan real-time flight radar 24 mengubah jalur penerbangan komersial menjadi jubah tembus pandang digital. Ini setara dengan mobil perampok yang keluar dari gang dan menyatu dengan lalu lintas jam sibuk. Mereka terbang buta terhadap musuh. Hanya menggunakan navigasi internal dan sensor visual mereka sendiri. Sengaja tidak memancarkan sinyal GPS agar sistem keras UH-4 tidak bisa melakukan spoofing. Lalu bagaimana aset bersenjata ini bisa masuk ke posisinya? Dengan mengeksploitasi satu kerentanan terbesar dari negara manapun, kekacauan hari libur nasional. Selama 36 jam. Saat arus lalu lintas liburan membanjiri pos pemeriksaan. Van Sinterklas itu menjadi kebisingan yang tidak berbahaya. Agen FSB yang terlalu sibuk mencari ancaman berskala besar. Melihat manifest berisi hadiah anak-anak dan meloloskannya. Mereka tidak pernah memeriksa bagian bawah palsu di dalam van. Ukraina tidak hanya menyelundupkan senjata. Mereka telah mempersenjatai momen liburan itu sendiri. Namun, infiltrasi paling brilian sekalipun tidak bisa menyembunyikan Anda dari hukum fisika. 9 km jauhnya, sebuah layar di baterai pertahanan udara pansir S1 mulai berkedip. Pukul 19.04 waktu setempat. Layar radar 96L6EC Seboard menampilkan 6 gema aneh. Di dalam kendaraan komando, seorang letnan berusia 27 tahun menganalisis data. Ketinggian 24 meter. Kecepatan 85 meter per detik. Profil tersebut mengindikasikan drone sipil, bukan ancaman militer. Sebuah drone sipil yang terbang terlalu dekat saat liburan. Dia memutuskan untuk menembaknya jatuh. Dia menekan tombol, engage. 1 detik kemudian, sebuah rudal 57E6 melesat dari tabungnya. Melaju dengan kecepatan Mach 3. Hulu ledak fragmentasi seberat 25 kg miliknya membutuhkan waktu tepat 1 detik untuk melintasi jarak tersebut. Drone OSA pertama langsung lenyap. Menguap di dalam bola api berdiameter 18 meter. Konfirmasi terdengar melalui radio. Target berhasil dihantam. Hanya quadcopter sipil. Kawan. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menghancurkan aset yang paling murah dan paling bisa dikorbankan dalam serangan ini. Pukul 19.04 dan 38 detik waktu setempat. Pada layar pansir, logika sistem berjalan sempurna. 1 target jatuh. 5 lagi tersisa. Sistem secara otomatis menunjuk drone OSA nomor 2. Dan komputer kendali tembakan memulai urutan penguncian. Bersiap untuk mengirim rudal kedua senilai $200. $000. Tetapi penghancuran drone pertama bukanlah kegagalan. Itu adalah pemicunya. Saat radar pansir mencatat tembakan pertama, seluruh kawanan drone mengeksekusi manuver radikal.
Mereka memulai Ghost Protocol. Kelima FPV OSA yang tersisa secara bersamaan memutuskan hubungan digital mereka dengan drone induk Baba Yaga. Secara digital, ini setara dengan seorang agen yang menerima perintah terakhir lalu menghancurkan radionya. Mereka sekarang benar-benar senyap. Tidak ada sinyal komando yang masuk. Tidak ada telemetri yang keluar. Mereka terbang murni dengan insting yang telah diprogram dan navigasi visual bertenaga AI. Menggunakan data penerbangan Aeroflot yang diretas sebagai rel pemandu mereka. Bagi receiver sensitif pansir, yang memburu bisikan elektronik samar antara drone dan operatornya. Kelima target itu seolah lenyap dari spektrum frekuensi radio. Tetapi menjadi tak terlihat saja tidak cukup. Anda juga harus menciptakan ilusi yang meyakinkan. Saat FPV menjadi senyap. Baba Yaga nomor 2. Sang dalang digital. Melepaskan senjata aslinya. Itu bukan jamar. Itu adalah spover. Drone itu mulai menyiarkan sinyal palsu yang kuat. Meniru dengan sempurna jejak radar dari kelima drone FPV yang hilang. Tetapi memproyeksikan mereka pada lintasan yang perlahan-lahan menanjak dan menjauh dari bandara. Ini adalah trik sulap pamungkas untuk komputer pansir. Sebuah teka-teki logika yang tak tertahankan. 5 target yang samar dan sulit dilacak di ketinggian rendah telah menghilang. Mereka langsung digantikan oleh 5 target yang lebih kuat. Lebih jelas, dan kurang mengancam. Yang bergerak dalam jalur yang dapat diprediksi. Mesin itu melakukan apa yang diprogramkan untuk dilakukan. Ia mengikuti kebohongan. Operator menyaksikan sistemnya secara otomatis melepaskan kuncian dari ruang kosong di mana ancaman nyata berada. Dan mulai melacak kawanan drone hantu. Tetapi serangan balasan ini dirancang berlapis dan simultan. Saat pansir pertama sedang ditipu, Baba Yaga nomor 3 melepaskan gangguan digital terarah 20 watt. Sebuah pancaran kebisingan daya tinggi yang ditujukan tepat pada frekuensi X-band yang digunakan oleh radar baterai pansir kedua di sisi barat lapangan terbang. Strateginya brilian dan brutal. Satu sistem musuh sedang disesatkan secara aktif. Sistem kedua sedang dibutakan sepenuhnya. Untuk sesaat, kawanan drone itu aman. Mereka telah memenangkan permainan catur ini. Tetapi kecerdasan mereka sendiri. Tindakan drone induk yang menyiarkan sinyal kuat untuk menipu dan membutakan musuh. Baru saja melukis target besar di punggung mereka untuk musuh tak terlihat yang jauh lebih kuat. Selama beberapa detik, kawanan drone itu aman dalam gelembung tak terlihatnya. Tetapi tindakan menciptakan gelembung itu sinyal daya tinggi yang dipancarkan oleh drone induk Baba Yaga untuk melakukan spoofing dan jamming telah menciptakan masalah baru yang jauh lebih mematikan. 88 km jauhnya di Dubna. Mata sistem pertahanan udara S-400 melihat segalanya. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua sistem ini. Pansir adalah pengawal jarak dekat. Dirancang untuk memindai area terdekat dari ancaman kecil dan bergerak cepat. Tetapi S-400 adalah predator puncak. Radar 92N6E miliknya yang masif tidak mencari drone kecil. Radar ini dibuat khusus untuk memburu target paling berharga di medan perang, pos komando, pesawat AWACS, dan jammer elektronik berdaya tinggi. Para drone Baba Yaga, dalam upaya mereka untuk menjadi cerdas, baru saja menjadikan diri mereka target S-400 yang sempurna. Komputer S-400 yang kuat langsung mengabaikan sinyal hantu yang menipu pansir. Menganggapnya sebagai kebisingan yang tidak relevan. Sebaliknya, layarnya dibanjiri dengan 4 sinyal kuat, koheren, dan sangat nyata yang melayang di ketinggian 45 meter. Sistem tidak melihat drone. Ia melihat pusat saraf musuh. Radar Gravestone mengunci keempat drone induk dengan presisi yang mengerikan. Sekarang, pertaruhan misi meningkat dari sulit menjadi mustahil. S-400 tidak bersiap menembakkan rudal biasa. Ia bersiap meluncurkan rudal 40N6E. Senjata dengan jangkauan 380 km dan hulu ledak 180 kg yang dirancang untuk melenyapkan pembom strategis di stratosfer. Menggunakannya pada Baba Yaga bukanlah berlebihan. Itu adalah sebuah eksekusi. Ini adalah momen penentuan. Jika rudal 40N6E itu meninggalkan tabung peluncurannya, keempat drone induk akan langsung musnah. Hubungan komando AI akan terputus. 6 drone FPV yang tersisa, yang kini terbang buta, akan menjadi kepingan plastik dan bahan peledak yang jatuh tanpa membahayakan ke dalam hutan. Misi akan gagal total. Dan bagi para agen di darat, jendela eksfiltrasi mereka akan tertutup rapat. Mereka akan terungkap, terperangkap jauh di dalam wilayah musuh. Ini adalah momen krusial, dan waktu telah habis. Pukul 19.05 waktu setempat.
Sistem S-400 tidak ragu-ragu. Otorisasi peluncuran untuk dua rudal 40N6E muncul di konsol operator. Dalam dunia algoritma pertahanan udara, keempat Baba Yaga adalah target bernilai tertinggi. Dan eksekusi mereka kini hanyalah formalitas. Tetapi strategi Ukraina dibangun di atas satu prinsip fundamental. Anda tidak bisa mengalahkan sistem yang unggul dengan kekuatan. Anda harus mengalahkannya dengan logikanya sendiri. Baba Yaga nomor 4 tidak pernah hanya menjadi drone induk. Ia adalah kartu truf yang telah disiapkan. Misi yang telah diprogram sebelumnya aktif seketika saat radar Gravestone S-400 yang kuat menguncinya. Radar S-400 sangat cerdas. Dirancang untuk menyaring umpan sederhana dan pengecoh berteknologi rendah. Anda tidak bisa hanya mengalihkannya. Anda harus menyajikannya dengan kebohongan yang begitu sempurna. Begitu logis, sehingga ia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Anda harus memberinya target yang lebih baik. Dua kartridge suar plasma yang dipasang di bawah drone menyala dengan kilatan putih yang menyilaukan. Secara bersamaan, 4 umpan thermal MJU-7ALB yang dimodifikasi dilepaskan, menciptakan jejak pijar. Inilah fisika di balik kebohongan itu. Dalam 0,9 detik, suhu permukaan drone melonjak hingga lebih dari 1,000 derajat Celcius. Ledakan plasma menciptakan jejak radar 10 kali lebih besar dari kawanan drone yang sebenarnya. Bagi komputer S-400, 4 target kecil yang sulit dilacak ini tertutup oleh satu jejak tunggal yang besar dan sangat panas. Bagaikan seekor hiu yang telah melihat 4 ikan kecil. Tiba-tiba dihadapkan pada seekor paus yang terluka. Secara biologis dan logis, ia terdorong untuk mengejar mangsa yang lebih besar. Logika radar Gravestone dibajak. Kunciannya langsung bergeser dari kawanan drone asli ke target hantu yang sekarang mekar 70 meter jauhnya. Dua rudal 40N6E senilai $4 juta melesat dari tabung peluncurannya. Motor roket mereka meraung saat menanjak ke langit Moskow, mengejar hantu panas dan plasma. 8 detik kemudian, mereka meledak tanpa mengenai target. Seterang kembang api prematur. Para agen Ukraina baru saja membeli waktu. Tetapi dengan risiko posisi mereka terungkap. Jendela kesempatan terakhir kini terbuka. Lebarnya hanya 18 detik. Pukul 19.06 waktu setempat. Drone OSA nomor 6 telah terbang melewati seluruh rintangan digital. Ia memisahkan diri dari kawanannya yang kini terekspos. Motor listriknya meraung saat menukik tajam 65 derajat. Targetnya, sayap kiri Ilyushin Il-76. Tepat di mana tangki bahan bakar utama terhubung ke pilon mesin. Itu adalah titik yang tidak lebih besar dari piring makan. Diperhitungkan bukan untuk ledakan terbesar, tetapi untuk reaksi berantai paling dahsyat. Drone itu menghantam. Muatan berbentuk seberat 3 kg tidak meledak saat kontak. Sekering tunda yang berlangsung kurang dari setengah detik memungkinkan hulu ledak menembus kulit aluminium tipis dan masuk jauh ke dalam tangki bahan bakar utama sayap. Ini adalah perbedaan antara api di permukaan dan bom di dalam jantung. Ketika meledak, itu tidak hanya menciptakan ledakan. Itu memfokuskan seluruh kekuatan ledakan menjadi satu pancaran jet tembaga cair superpanas yang bergerak dengan kecepatan hampir 600 meter per detik. Jet plasma ini langsung menguapkan ratusan gram bahan bakar jet JP-8. Menciptakan bola api yang membesar hingga mencapai suhu 200 derajat Celcius. Tangki bahan bakar yang dirancang untuk menampung cairan, bukan ledakan tertahan, pecah di bawah gelombang tekanan yang sangat besar. Mengubah kerangka paduan pesawat menjadi pecahan peluru hipersonik. Tapi kehancuran sebenarnya baru saja dimulai. Gelombang ledakan awal itu menghantam ruang kargo utama. Sebuah ruang yang penuh dengan tabung oksigen terkompresi dan hulu ledak dari 24 rudal jelajah kaliber. Guncangannya terlalu keras. Mereka meledak secara simpatik. Sebuah peristiwa baru yang jauh lebih dahsyat. Setara dengan 1,5 ton TNT. Sebuah kolom api setinggi 67 meter meletus dari jantung lapangan terbang. Pilar oranye dan hitam yang cemerlang dan menakutkan. Sangat terang sehingga penumpang di dalam terminal yang berjarak lebih dari 1 km bisa melihatnya dengan jelas. Il-76 senilai $120 juta dan kargo rudal kaliber senilai $24 juta miliknya lenyap. Mereka kini menjadi kawah logam bengkok yang terbakar. Kekerasan itu menular. Sebuah truk bahan bakar yang terisi penuh yang diparkir di sebelah Il-76 dilalap oleh ledakan awal. Meledak dan mengirimkan sungai bahan bakar jet yang terbakar melintasi landasan, yang dengan cepat mencapai depot amunisi kecil di dekatnya. Bandara Sheremetyevo lumpuh. Semua penerbangan segera dihentikan. Dalam beberapa menit,
Keputusan dibuat untuk menutup bandara selama 5 jam. Membatalkan 300 penerbangan dan menelantarkan lebih dari 42.000 penumpang pada malam perjalanan liburan mereka. Tapi para agen di darat sudah pergi. 21 menit sebelum drone pertama menyerang. Van Sinterklaas dan sebuah sedan telah diam-diam keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka kini hanyalah 2 kendaraan lagi yang melebur tak terlihat ke dalam lalu lintas liburan. Menuju perbatasan. Mereka sepenuhnya aman. Kebakaran di Sheremetyevo hanyalah permulaan. Kerusakan sebenarnya bersifat strategis dan menyebar seperti virus melalui mesin perang Rusia. Seketika, Rusia kehilangan jembatan udara utamanya untuk mengirimkan rudal Kaliber ke armada Laut Hitam selama periode liburan 10 hari. Ilusi koridor udara sipil sebagai jalan raya militer yang aman hancur. Semua penerbangan militer terselubung dari 4 bandara utama Moskow dihentikan tanpa batas waktu. Memicu mimpi buruk logistik. Dampak politiknya bahkan lebih parah. Putin yang dipermalukan dipaksa membuat pilihan, melindungi citra ibu kotanya atau melindungi tentaranya di Donbas. Dia memilih ibu kotanya. Seluruh baterai pansir ditarik dari garis depan dan ditempatkan kembali untuk menciptakan cincin pertahanan baru di sekitar Moskow. Ini melemahkan payung pertahanan udara untuk pasukannya di timur. Dan dalam 72 jam berikutnya, Ukraina memanfaatkan peluang tersebut. Mereka meluncurkan 5 serangan baru di sepanjang Kherson dan Zaporizhia. Menembus garis pertahanan Rusia yang tiba-tiba menerima tembakan artileri yang jauh lebih sedikit. Harga taktis untuk ketenangan pikiran Moskow dibayar dengan darah di garis depan. Pada malam liburan itu, Ukraina membuktikan sebuah kebenaran baru dalam peperangan modern. Anda tidak memerlukan pasukan besar untuk membuat Moskow gemetar. Anda hanya membutuhkan 10 drone, sebuah van pengiriman, dan intelijen untuk mengubah perayaan terbesar musuh Anda menjadi malapetaka mereka sendiri. Serangan ini menunjukkan bagaimana operasi presisi berskala kecil dapat menghasilkan dampak strategis yang signifikan.